Materi yang luar biasa sekali dari narasumber kita, Kak Ocha. Saat ini kita masuk ke sesi tanya jawab. Pertanyaan akan ditampung terlebih dahulu. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Saya, Kak. Baik, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi, Kak Ocha. Sebelumnya perkenalkan, saya Aurel dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Atmajaya Yogyakarta tahun 2024. Izin bertanya, Kak. Selama beberapa tahun Kak Ocha menjadi freelancer ini, pastinya menghadapi berbagai tantangan sebagai freelance. Nah, kalau boleh sharing, tantangan terbesar sebagai seorang freelance itu apa sih, Kak? Dan bagaimana cara mengatasinya? Karena saya sendiri tertarik di bidang freelance ini dan saya melihat banyak mahasiswa yang terjun di bidang freelancer selama kuliah. Tapi saya masih ada keraguan dan ketakutan sebagai seorang freelance. Sekian dari saya dan terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya Aurel. Berikutnya, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Saya ingin bertanya, Kak. Oke, baik Kak Ocha, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Judul, saya dari Prodi Ilmu Komunikasi Angkatan 2024 Universitas Atmajaya Yogyakarta. Saya sangat berminat untuk bekerja sebagai freelance saat kuliah, terutama di bidang sosial media. Pertanyaannya untuk Kak Ocha, bahwa pekerjaan freelance ini termasuk pekerjaan yang diminati oleh mahasiswa dengan motivasi dan tujuan yang berbeda-beda tentunya. Lalu bagaimana tanggapan Kak Ocha terkait pekerjaan freelance ini pada 5-10 tahun ke depan? Apakah pekerjaan ini masih relevan atau tidak untuk masa depan? Seperti itu pertanyaannya. Terima kasih Kak Ocha. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan sudah kami tampung dan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, waktu dan tempat dipersilahkan kepada Kak Ocha. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Aurel dan Judun. Saya di sini akan menjawab pertanyaan tantangan yang saya hadapi. Yang pertama itu ada upah. Jadi penyedia freelance itu biasanya kurang layak untuk ngasih gaji yang layak, tapi banyak orang yang bilang kalau itu udah sepadan sama fasilitas, pekerjaan yang berat, sama fleksibilitas yang dia dapat. Yang kedua itu minimnya jaminan kesehatan. Jadi awal-awal aku masuk freelance tuh, ya kalau sakit tuh ngurus sendiri dan tetap dibanjiri sama pekerjaan yang jatuhnya eksploitatif. Yang ketiga itu jam kerja. Nah, jam kerja sendiri itu biasanya lebih sering overtime sih karena deadline atau tiba-tiba tuh ada pekerjaan tambahan. Nah, oleh sebab itu kalian itu yang mau jadi freelancer itu biasanya harus riset sama nanya-nanya dulu nih. Bisa lewat medsos atau enggak lewat cutting yang udah pernah jadi freelance sebelumnya di pekerjaan yang sama. Kemudian untuk pertanyaannya Judun, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini sangat berpengaruh dalam bidang freelance. Mahasiswa biasanya punya dua situasi, antara dia belum bekerja sepenuhnya dan juga dia masih banyak cari pengalaman. Oleh sebab itu biasanya dia juga join nih jadi freelance. Nah, melihat dua aspek tersebut, freelance ini sudah menjadi tren ini. Nah, sehingga berpotensi berkembang lebih pesat lagi dengan bantuan perkembangan teknologi. Terima kasih Kak Ocha atas ilmunya yang berharga banget bagi kita semua pagi ini. Freelance berkontribusi besar pada pertumbuhan perekonomian makro di Indonesia. Di kalangan mahasiswa sendiri, freelance ini menjadi sebuah tren dalam mencari pengalaman pekerjaan. Kehadiran freelance juga menjadi solusi bagi perusahaan-perusahaan yang membutuhkan keahlian khusus yang tidak dapat dipenuhi oleh pegawai full-time. Terima kasih Kak Ocha atas kehadirannya pada pagi hari ini dan kepada teman-teman sekalian yang sudah hadir pada pagi hari ini. Sampai jumpa di sharing session alumni Ilmu Komunikasi Universitas Atmajaya Yogyakarta berikutnya.